Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1703 Angin Naik dan Awan Bergelombang. Para ahli Sekte Pedang yang tidak memiliki niat memahami bahwa mereka tidak hanya telah tamat, tetapi Sekte Pedang yang tidak memiliki niat juga telah tamat. Mereka menghela nafas. Keberuntungan mereka terlalu buruk. Mereka kebetulan bertemu dengan penguasa Lembah Naga Awan, penguasa Kastil Iblis, dan penguasa Sekte Pedang Hidup dan Mati. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan kita ada di sini? Kami telah tiba sejak lama dan hanya menunggu Sekte Pedang Anda yang tidak disengaja untuk bergerak. Jika kamu tidak bergerak, bagaimana kamu akan menekan Sekte Pedang yang tidak disengaja di masa depan? Pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati berkata dengan dingin. Apa, kalian sudah lama tiba? Mungkinkah kamu sudah tahu bahwa Sekte Pedangku yang tidak disengaja telah menyerah kepada roh jahat? Orang suci tertinggi dari Sekte Pedang yang tidak punya niat tidak percaya. Tindakan mereka sudah sangat rahasia. Tentu saja, kami sudah menyelidiki masalah ini selama ini. Guru Lembah Naga Awan melanjutkan, 3 tahun lalu, muridku, Lu Ming, sedang dalam perjalanan kembali ke Lembah Dewa Naga dari Pegunungan Chang ketika dia dibunuh oleh roh jahat. Menurutnya, Sekte Pedang yang tidak disengaja termasuk di antara yang menyerang. Jadi, selama ini, Master Kastil Iblis, Master Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan saya telah menyelidiki secara diam-diam. Seperti yang diharapkan, kami menemukan beberapa petunjuk. Namun, kalian menyembunyikannya dengan sangat baik, dan kami tidak memiliki bukti apapun. Jadi, kami hanya bisa menunggu kalian mengambil tindakan. Banyak orang terkejut. Jadi itulah yang terjadi. 3 tahun lalu, Lu Ming sebenarnya dibunuh oleh roh jahat. 3 tahun yang lalu. Jadi begitu. Saat itu, kami tidak menyangka Lu Ming akan selamat. Kami mencoba yang terbaik, tetapi dewa tidak memberkati kami. Orang bijak dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka semuanya akan hancur di tangan Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming tidak mati 3 tahun lalu dan memberitahu Master Lembah Naga Awan tentang kemungkinan Sekte Pedang yang tidak disengaja berkolusi dengan Sekte Roh Jahat, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Rencana mereka pasti akan terlaksana dengan lancar. Bunuh saja mereka, tidak perlu bicara dengan mereka. Penguasa Benteng Iblis berbicara, dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Cakar emasnya mengulurkan tangan dan meraih orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat tidak mau menyerah. Mereka ingin melawan, namun di tangan seorang Saint Absolute, perlawanan mereka akan sia-sia. Pada akhirnya, mereka dibunuh satu per satu. Minger, apa kalian baik-baik saja? Penguasa Lembah-Lembah Naga Awan melangkah maju dan datang ke hadapan Lu Ming, Gunung Longyuan, dan Yang Tianzong. Tuan, jika Anda tidak bergerak, kita akan tamat. Kata Yang Tianzong dengan wajah pahit. Apakah kamu menyalahkan tuanmu karena terlambat? Master Cloud Dragon Valley tertawa sambil memarahi. Muridmu tidak akan berani, kata Yang Tianzong. Kali ini, yang paling penting adalah memancing orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat untuk keluar. Jika kita bertindak lebih awal, orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat pasti tidak akan mengambil tindakan. Tentu saja, jika kalian benar-benar dalam bahaya, bagaimana mungkin saya tidak membantu? Petik 2. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming, Gunung Longyuan dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, jika Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya telah bergerak lebih awal, orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat pasti akan menunggu waktu mereka. Minger, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari medan perang 100 klan. Master Cloud Dragon Valley memandang Lu Ming dengan ekspresi puas. Sejujurnya, kinerja Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Dia telah melihat pertarungan Lu Ming dengan putra surgawi. Saya masih harus berterima kasih kepada guru. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ayo kembali. Seseorang berkata. Lu Ming menoleh dan melihat bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Dewa Surgawi. Kali ini, Sekte Tianzhen menderita kerugian besar. Seorang suci agung telah terbunuh dan lebih dari separuh muridnya telah terbunuh. Kebanyakan orang yang datang ke pertemuan pemeteraian harta karun adalah generasi murid yang lebih muda. Mereka adalah elit generasi muda. Kerugian sebesar itu merupakan pukulan berat bagi Sekte Tianzhen.
Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, akan ada kesenjangan dalam jumlah ahli generasi ini di Sekte Tianzhen. Sangat menakutkan bagi suatu kekuatan untuk tidak memiliki penerus dengan darah segar. Ayo kembali. Kemudian, satu demi satu, sekte-sekte itu mulai kembali. Mereka harus melaporkan masalah hari ini ke sekte mereka sesegera mungkin. Beberapa dari mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Master Lembah Naga Awan, Master Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan penguasa Kastil Iblis sebelum pergi. Pada saat ini, Lu Ming melepaskan Si Feng, Tian Cui, dan sisanya dari diagram gunung dan sungai. Ketika mereka mengetahui situasi ini, mereka semua sangat terkejut. Baiklah, ayo kembali ke lembah Dewa Naga. Tuan Lembah melambaikan tangannya, dan sebilah pedang terlepas dari tangannya. Panjangnya dengan cepat mencapai 10.000 meter dan lebar beberapa ratus meter. Ribuan murid lembah Dewa Naga menginjak pedang dan menuju lembah Dewa Naga. Kecepatan Master Cloud Dragon Valley sangat mencengangkan. Bahkan dengan ribuan orang, dia masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah kembali ke lembah Dewa Naga. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran di Gunung Chang dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Chang, mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan penyegelan harta karun kali ini akan sangat menarik dan menggetarkan jiwa. Pertama-tama, sebagai kuda hitam, Lu Ming telah naik ke tampuk kekuasaan dan membunuh Luo Suihan, memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun tetap. Setelah itu, dia melawan putra surgawi dan melakukan pertempuran hebat. Lu Ming membuat terobosan dalam pertempuran dan membunuh putra surgawi. Mulai sekarang, Lu Ming adalah orang jenius nomor 1 di benua Azure. Setelah itu, bahkan terjadi insiden agama roh jahat yang mengepung semua sekte besar. Dalam pertempuran besar, sekte pedang yang tidak memiliki niat bahkan memberontak. Semua hal ini sungguh sulit dipercaya dan mengejutkan. Adapun Lu Ming, namanya benar-benar mengguncang wilayah Azure dan diingat oleh banyak orang. 10 hari berlalu, dan sebuah berita dikirim, menyapu seluruh bagian benua Azure. 12 sekte negara Azure bergabung dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang sekte pedang yang tidak disengaja. Mereka bermaksud mengepung dan memusnahkan sekte pedang yang tidak disengaja. Namun, pada saat para ahli dari 12 sekte tiba, sekte pedang yang tidak disengaja telah sepenuhnya ditinggalkan. Semua ahli sudah mundur, hanya menyisakan beberapa orang dengan budidaya rendah. Kemana perginya para ahli sekte pedang yang tidak disengaja? Namun, beberapa orang menduga bahwa sekte pedang yang tidak disengaja kemungkinan besar masih berada di wilayah Chang. Selanjutnya, ada tebakan lain yang lebih mengejutkan. Karena sekte pedang yang tidak punya niat bisa berpihak pada roh jahat, akankah 12 sekte teratas lainnya di wilayah Azure juga berpihak pada roh jahat? Mungkinkah sekte pedang yang tidak disengaja bersembunyi di sekte ini? Setelah tebakan ini dibuat, benua Azure terguncang. 12 sekte teratas saling waspada satu sama lain. Sebab, tebakan ini sangat mungkin terjadi. Untuk sementara waktu, berbagai sekte di benua Azure sedang gempar. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Mulai sekarang, benua Azure tidak lagi memiliki 13 sekte teratas. Hanya akan ada 12. Selama periode waktu ini, Lu Ming mengasingkan diri di lembah Naga Awan untuk menstabilkan budidayanya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuh keduanya. Sebulan setelah pertempuran Gunung Chang, dia telah menyempurnakan tubuh keduanya dan pulih sepenuhnya. Adapun lengannya yang terputus, sudah lama tumbuh kembali. Faktanya, budidaya klon prasasti bahkan telah meningkat. Bagaimanapun, tubuh utama Lu Ming telah mencapai level tangki hukum. Tubuh utama dan klonnya adalah orang yang sama dan memiliki pengalaman yang sama. Klon tersebut tidak jauh dari tangki hukum. Sedangkan untuk gelembung, sepertinya dia juga berada di ambang terobosan. Dia sedang tidur nyenyak di diagram gunung dan sungai. Suatu hari, Lu Ming mengunjungi Master Lembah Naga Awan. Ming, kamu ingin pecahan prasasti penekan penjara? Master Cloud Dragon Valley bertanya dengan heran. Ya Tuan, garis keturunan saya yang lain adalah prasasti penjaga penjara. Pecahan prasasti penjaga penjara sangat berguna bagiku. Kata Lu Ming. Bab 1704 mendapatkan pecahan prasasti penekan penjara lainnya. Lu Ming menunjukkan garis keturunan prasasti penekan penjara setelah dia selesai berbicara.
Master Cloud Dragon Valley terkejut melihat garis keturunan prasasti penekan penjara melayang di atas kepala Luming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan prasasti penekan penjara Luming. Selain itu, Luming telah mengumpulkan pecahan prasasti penekan penjara. Setelah hening beberapa saat, Master Lembah Naga Awan berkata, Minger, berkatmu kami bisa mendapatkan 2 harta karun kuno kali ini. Yang berguna bagi sekte ini adalah harta lainnya. Pecahan prasasti penekan penjara hanyalah harta tambahan. Itu tidak terlalu berguna. Tidak masalah bagiku untuk membelikannya untukmu. Terima kasih banyak, Tuan. Luming sangat gembira. Ini yang pantas kamu dapatkan, tapi ada masalah. 3 tahun kemudian, ketika pertemuan penyegelan harta karun dimulai, akan sulit untuk menjelaskannya kepada sekte lain. Kata Master Lembah Naga Awan. 3 tahun kemudian, jika sekte lain mendapat tempat pertama, belum terlambat bagiku untuk menyerahkannya. Kata Luming. Paling-paling, Luming akan memikirkan cara agar Lembah Dewa Naga terus menjadi nomor 1 dalam 3 tahun. Dalam hal ini, tidak perlu menyerahkan pecahan prasasti penekan penjara. Luming masih belum cukup kuat. Jika dia memiliki kekuatan untuk memerintah wilayah Azure, dia akan meninggalkan pecahan prasasti penekan penjara. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Baiklah, aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Kata Master Lembah Naga Awan. Benar saja, 2 hari kemudian, penguasa Lembah Naga Awan menemukan Luming dan menyerahkan pecahan prasasti penekan penjara kepadanya. Dengan bakat dan kinerja Luming di pelelangan harta karun, dia telah menarik perhatian pejabat tingkat tinggi Lembah Dewa Naga. Penguasa Lembah Naga Awan pergi untuk mengambil pecahan prasasti penekan penjara untuk Luming tanpa banyak usaha. Satu-satunya kendala adalah penguasa Lembah Naga Perak. Namun, penguasa Lembah Naga Perak tidak bisa mendurhakai yang lain. Luming memasuki diagram gunung dan sungai dan mengeluarkan pecahan prasasti penjaga penjara. Bas! Begitu Luming mengeluarkan pecahan prasasti penjaga penjara, ia terbang ke udara dan mengeluarkan gelombang misterius. Ada celah di kedua ujung potongan ini, dan di tengahnya ada tulisan, penjara. Fluktuasi yang dipancarkannya persis sama dengan pecahan prasasti penekan penjara yang dimiliki Luming. Itu memang bagian dari prasasti penjaga penjara. Itu bagian dari tengah. Luming sangat gembira. Dia bisa merasakan garis keturunan prasasti penekan penjara di tulang punggungnya bergerak dengan gelisah. Dengan berpikir, garis keturunan dari prasasti penekan penjara muncul, memancarkan cahaya cemerlang. Bas! Pecahan prasasti penjaga penjara sepertinya beresonansi dengan prasasti tersebut. Itu berguncang dengan keras dan kemudian terbang ke garis keturunan prasasti penjaga penjara, bersandar pada pecahan dengan tulisan, prasasti, di atasnya. Kedua lubang itu persis sama. Saat keduanya bersandar satu sama lain, cahaya pada prasasti penekan penjara menjadi lebih terang. Itu sangat terang dan memberikan kesan kuno dan berat. Luming samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan penekan yang mengerikan yang sepertinya mampu menekan langit. Penjara menekan seni surga. Pada saat ini, informasi lain muncul di benak Luming. Itu adalah informasi tentang teknik penjara yang menekan surga. Informasi ini mirip dengan apa yang diterima Luming sebelumnya, tetapi lebih lengkap dan indah. Kekuatan penjara yang menekan seni surgawi hanya akan menjadi lebih kuat. Luming sangat gembira. Dia dengan hati-hati memahaminya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Luming akhirnya mengakhiri budidayanya dan menyingkirkan prasasti penekan penjara. Kemudian, dia meninggalkan diagram gunung dan sungai dan terbang keluar dari Lembah Dewa Naga menuju gurun. Ledakan. Luming menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sepertinya telah berubah menjadi prasasti penekan penjara. Itu terlihat realistis dan diledakkan menuju puncak gunung yang tandus. Gunung itu hancur berkeping-keping. Kemudian, dengan satu pemikiran, pantom dari prasasti penekan penjara tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kemudian, jumlah pantom dari prasasti penekan penjara bertambah, dan akhirnya, ada 12 buah, yang ditekan ke tanah. Ledakan, ledakan, tanah berguncang hebat, dan retakan yang mengerikan muncul. Kekuatan penjara yang menekan seni surgawi memang menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih misterius. Mata Luming dipenuhi dengan kegembiraan. Teknik penjara yang menekan surga pada awalnya sangat menakjubkan. Ketika tingkat budidayanya meningkat, kekuatannya juga akan meningkat. Dia sepertinya meminjam kekuatan garis keturunan dari prasasti penekan penjara.
Sekarang, dua pecahan prasasti penekan penjara telah bergabung menjadi satu. Tidak ada keraguan bahwa ketika Luming menggunakan teknik surga penekan penjara, kekuatannya akan meroket dan melampaui segel primal chaos yang memutar langit. Ya, teknik penekan surga di penjara Luming saat ini lebih kuat daripada segel kekacauan yang membalikkan langit. Bagaimanapun, segel kekacauan yang membalikkan langit hanyalah teknik seni bela diri domain. Namun, Luming telah memahami hukum kekacauan. Kekuatan teknik seni bela diri domainnya tidak dapat lagi mengimbangi. Kecuali Luming telah memahami teknik kekuatan magis berdasarkan hukum kekacauan. Namun, seseorang harus mencapai alam bela diri Sein dan memiliki kekuatan Sein, kombinasi kekuatan Sein, dan hukum agar dapat berhasil mengolahnya. Kitab suci kekacauan berisi kemampuan supernormal yang berhubungan dengan hukum kekacauan. Namun, sangat sulit untuk memahami kekuatan surgawi. Kecuali jika seseorang sangat berbakat, orang suci biasa akan kesulitan untuk memahaminya. Faktanya, ada kekuatan magis di 13 sekte teratas di wilayah Azure. Namun, Luming telah bertemu dengan begitu banyak orang suci, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil memahaminya. Jika tidak, Luming mungkin tidak akan bisa membunuh musuh yang berada di alam yang lebih tinggi. Luming bereksperimen lebih banyak sebelum kembali ke Cloud Dragon Valley untuk terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu sejak pertemuan penyegelan harta karun. Pada hari ini, Luming meninggalkan lembah Dewa Naga. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke Cakrawala. Beberapa hari kemudian, Luming tiba di wilayah Sekte Setan Tianyu. Dia sudah lama tidak bertemu Xian Yanxing dan merindukannya. Selain itu, Xian Yanxing tidak muncul di pertemuan penyegelan harta karun. Luming merasa khawatir. Karena dia punya waktu luang sekarang, dia memutuskan untuk mengunjungi Xian Yanxing dan memberinya kayu dupa Phoenix. Di depannya, lapisan gunung iblis muncul. Berhenti. Luming dihadang oleh 2 pemuda di pintu masuk Sekte Iblis Tianyu. Siapa kamu? Apa urusanmu dengan Sekte Iblis Tianyuku? Salah satu pemuda bertanya. Saya Luming. Saya di sini untuk menemui gadis suci Sekte Anda, Nian King. Tolong beritahu dia. Kata Luming. Apa? Kamu adalah Luming. Ekspresi kedua pemuda itu berubah dan mereka memandang Luming dengan kaget. Sekarang, reputasi Luming di benua Azure terlalu terkenal. Tidak ada seorang pun di sekte besar yang tidak mengenalnya. Benar, Luming dari lembah Dewa Naga. Luming mengangguk. Saya khawatir Anda datang pada waktu yang salah untuk menemukan orang suci kami. Orang suci kita sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak akan melihat tamu. Seorang pemuda berkata, dia berkultivasi secara tertutup. Tolong beritahu mereka bahwa jika orang suci itu tahu aku ada di sini, dia pasti akan menemuiku. Luming mengerutkan kening. Luming, aku sudah memberitahumu. Orang suci itu sedang mengasingkan diri dan tidak akan bertemu dengan orang luar. Kamu harus pergi. Pemuda itu berkata lagi, wajahnya menjadi dingin. Alis Luming semakin berkerut. Dia telah mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Mungkinkah dia benar-benar mengasingkan diri? Namun, meskipun dia sedang mengasingkan diri, selama itu tidak terlalu penting, tidak masalah untuk memberitahunya. Kalian berdua, mohon informasikan kepada Master Sekte kalian bahwa saya ingin memberikan penghormatan kepadanya. Kata Luming. Luming berencana mengunjungi pemimpin Sekte Iblis Langit terlebih dahulu sebelum bertanya tentang Xian Yanxing. Bab 1705 Budidaya Pintu Tertutup Nianxing, 1 tahun kemudian. Luming, tahukah kamu apa yang baik untukmu? Master Sekte dari Sekte Iblis Langit bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya. Meninggalkan. Seorang pria muda mencaci maki, nadanya semakin buruk. Saya sudah meminta untuk bertemu dengan Anda, tetapi Anda telah mencoba segala cara untuk menghentikan saya. Aku hanya bisa memberikan penghormatanku sendiri kepada Master Sekte Doktrin Iblis. Ekspresi Luming menjadi dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Ledakan. Luming maju selangkah dan auranya yang kuat mendorong kedua pemuda itu menjauh. Luming, kamu berani. Beraninya kamu bergerak di Sekte Iblis Tianyu. Kamu mati. Kedua pemuda itu berteriak, tapi mereka segera mundur. Mereka tidak berani menghentikan Luming. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di kejauhan. Beberapa pemuda berjalan mendekat,
dan yang memimpin sebenarnya adalah Mo Yang. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming, itu kamu. Diam, Mo Yang memarahi. Dia mengalihkan pandangannya dan ekspresinya berubah ketika dia melihat Lu Ming. Kakak laki-laki Mo Yang, Lu Ming ingin bertemu dengan orang suci Nian King. Saya mengatakan kepadanya bahwa orang suci Nian King sedang mengasingkan diri dan tidak akan bertemu siapapun, jadi dia ingin menerobos masuk. Seorang pria muda berteriak, Lu Ming, beraninya kamu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki kekuatan. Kamu masih jauh dari kata sombong di Sekte Iblis Tian Yuku. Mo Yang menegur dengan wajah dingin. Oh, jadi kamu akan melawanku. Lu Ming melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda, ekspresi Mo Yang berubah jelek saat dia mundur, matanya berkedip ketakutan. Bertarung dengan Lu Ming, lelucon yang luar biasa. Lu Ming mungkin bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Beraninya dia melakukannya. Jika kamu tidak berani bergerak, pergilah. Saya ingin memberi penghormatan kepada Master Sekte Setan. Lu Ming memarahi dan melangkah masuk. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Lu Ming dan menghentikan langkahnya. Kemudian, cahaya iblis menyala dan seorang wanita paruh baya cantik muncul di hadapan Lu Ming. Menguasai. Ketika Mo Yang melihat ini, dia buru-buru membungkuk dan menunjukkan ekspresi bahagia. Wanita parubaya cantik ini adalah master dari Xian Yanxing, master sekte dari Sekte Iblis Langit. Lu Ming menyapa master Sekte Iblis. Lu Ming membungkuk, tidak rendah hati atau sombong. Tuan, Lu Ming ini sombong dan lalim. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Iblis Tian Yu. Dia ingin masuk ke Sekte Iblis Tian Yu. Guru, tolong jatuhkan dia dan lumpuhkan budidayanya. Kata Mo Yang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia di sini hanya untuk bertemu seseorang dan tidak berniat mempermalukan Sekte Iblis Tian Yu. Dia tidak percaya bahwa ketua sekte dari Sekte Iblis Tian Yu, seorang penguasa suatu wilayah, akan menyerangnya. Jika itu terjadi, mungkin akan memicu perang antara Sekte Iblis Tian Yu dan Lembah Dewa Naga. Baiklah, aku sudah tahu tentang ini. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengangguk dan menyuruh Mo Yang menyingkir. Dia memandang Lu Ming dan berkata, kamu datang ke sini untuk melihat Nianxing, kan? Itu benar, ketua sekte, tolong sampaikan pesannya. Kata Lu Ming, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat Nianxing untuk sementara waktu. Dia sedang berkultivasi secara tertutup, mencoba menerobos ke alam suci. Dia tidak bisa diganggu. Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Untuk menerobos ke dunia bijak. Master Sekte, bolehkah saya bertanya berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk keluar dari pengasingan? Lu Ming mengangguk. Paling sedikit 1 tahun, paling lama 3-5 tahun. Sulit untuk mengatakannya. Jika kamu melakukan ini demi kebaikan Nianxing, silakan kembali. Saat Nianxing keluar, aku akan memintanya menemuimu. Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa dia merasakan firasat buruk di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali 3 tahun lalu, ketika dia datang ke Sekte Iblis Tian Yu dan kembali, dia dikejar oleh Sekte Iblis Tian Yu. Di permukaan, pengejaran tersebut sepertinya disebabkan oleh rasa cemburu di kalangan anak muda. Namun, Lu Ming merasa tidak sesederhana itu. Namun, kata-kata guru sekte itu tanpa cacat, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Jika dia bersikeras untuk bertemu Xian Yanxing, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan Xian Yanxing. Kalau begitu junior ini akan pergi. Jika Nianxing keluar dari pengasingan, tolong beritahu saya. Kata Lu Ming. Tentu saja, kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap mata. Tuan, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan anak ini? Apakah kamu ingin aku membawa beberapa ahli dan membunuh anak ini di tengah jalan? Jika anak ini bangkit, itu akan menjadi bencana besar bagi Sekte Iblis Tian Yuku. Mo Yang berkata dengan suara rendah. Dengan pencapaian dan bakat Lu Ming saat ini, apakah menurut Anda pembangkit tenaga listrik di Lembah Dewa Naga akan dengan mudah melepaskannya? Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Tuan, apakah maksud Anda ada ahli yang melindungi Lu Ming secara rahasia? Ekspresi Mo Yang berubah. Apapun yang terjadi,
Kita tidak bisa mengalahkan rumput dan memperingatkan ular saat ini. Kembali. Dengan itu, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menghilang. Setelah meninggalkan Sekte Setan Surgawi, Lu Ming mengerutkan kening. Dia punya perasaan aneh tentang masalah ini, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Mari kita tunggu sampai Nian Xing keluar. Lu Ming berpikir sendiri sambil menuju lembah Dewa Naga. Setelah kembali ke lembah Dewa Naga, Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan untuk membangun yayasannya sebagai persiapan terobosannya ke alam bijak. Waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan penyegelan harta karun. Tahun ini, berbagai kekuatan di benua Azure semuanya sangat tenang. Benua Azure telah memasuki masa damai yang jarang terjadi. Pusat kekuatan dari kekuatan besar tampaknya telah menghilang. Hanya beberapa anak muda di bawah kerajaan bela diri tingkat 7 yang akan berkeliaran di luar dan memainkan legenda mereka sendiri. Di puncak gunung salju besar di lembah Dewa Naga, seorang gadis remaja, dengan mata cerah, gigi putih, dan kulit seperti giok, terlihat bergerak di puncak gunung. Cambuk lembut di tangannya bersiul, berubah secara tak terduga. Suatu saat ia seperti seekor naga, saat berikutnya ia seperti pedang, saat berikutnya ia seperti tombak. Hal yang paling mengejutkan adalah tubuh gadis muda itu memancarkan aura menakjubkan yang menyelimuti puncak gunung salju. Di hamparan putih yang luas, tidak ada vegetasi sama sekali di puncak gunung salju, namun justru muncul rerumputan kecil dan pepohonan. Tanamannya hijau dan tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, puncak gunung salju ditutupi dengan rumput hijau dan bunga. Mereka menonjol di tengah angin dan salju. Bas! Kemudian, bayangan cambuk itu berhenti, dan gerakan gadis muda itu terhenti. Dia memandang dengan penuh semangat pada pemuda berjubah hitam yang duduk di sampingnya dan berkata dengan suara manis, "Guru, apa pendapat Anda tentang kultivasi siang-siang?" "Lumayan, teknik bela diri domain Anda telah dikembangkan ke tingkat ketiga." Pemuda berjubah hitam itu mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Namun, masih ada sedikit kejutan di kedalaman matanya. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Itu adalah Lu Xiangxiang. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Lu Ming baru saja kembali dari medan perang 100 klan, dia baru saja menerobos ke alam dewa spiritual. Namun sekarang, Lu Xiangxiang telah resmi melangkah ke dunia bela diri kerajaan. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia telah menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat pertama. Lu Ming telah mengajari Lu Xiangxiang serangkaian teknik seni bela diri domain. Dia tidak menyangka dia akan berkultivasi ke tingkat ketiga hanya dalam 10 hari. Pemahamannya luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun, dia telah maju dari alam dewa spiritual tingkat pertama ke alam kaisar bela diri tingkat pertama. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Tentu saja, semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk berkultivasi dan semakin banyak waktu yang ia perlukan. Lu Ming, misalnya, masih berada di alam setengah suci tahap ketiga. Dia belum menerobos ke alam suci. Bab 1706 Badai lagi. Ada kesenjangan antara alam setengah Sein dan alam Sein. Sulit untuk dilintasi dan membutuhkan akumulasi yang kuat. Ada banyak orang di dunia ini yang telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan terkena dampak hukum. Namun, berapa banyak yang bisa menerobos ke alam Sein? Umur seorang suci sangatlah panjang. Alasan mengapa ada begitu banyak orang suci di 13 sekte teratas di benua Azure adalah karena akumulasi waktu. Beberapa orang masih berada di alam setengah biksu selama berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Misalnya saja, Putra Dewa telah berada di alam setengah biksu selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya memasuki alam suci. Adapun 10 jenius teratas lainnya di benua Azure, banyak dari mereka juga telah berhenti di level setengah Sein untuk waktu yang lama. Selain itu, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan dan lebih sulit baginya untuk membuat terobosan dibandingkan orang biasa. Wajar jika dia tidak membuat terobosan dalam setahun. Selain Lu Ming, badan kedua prasasti itu juga telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan sudah berada di zona hukum. Mengenai Gelembung, dia telah mencapai tahap tangki hukum tidak lama setelah pertemuan penetapan harta karun. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dalam pengasingan dalam upaya menerobos ke alam bijak. Tentu saja,
Kerja keras Bubble hanyalah tidur dan menyempurnakan spinel waktu dan ruang setiap hari. Siang-siang, kamu harus kembali dulu. Konsolidasikan wilayah Anda dan bangun fondasi yang kokoh. Jangan terburu-buru untuk menerobos. Lu Ming mendesak. Ya Tuan. Gadis kecil itu mengangguk, lalu melangkah ke udara dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming masih duduk bersila di puncak gunung salju, tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan angin dan salju mendekatinya, tapi dia sepertinya terlepas dari dunia. Pikirannya mengembara di dunia alami, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada saat ini, pekikan yang bergema di langit membangunkan Lu Ming. Lu Ming membuka matanya dan melihat ke langit. Di langit, seekor gosok besar sedang terbang. Bukan, itu bukanlah gosok asli, tapi sebuah bangunan yang besar dan megah. Kamar tidur Kaisar Chang. Murid Lu Ming menyusut. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah ruang rahasia dari tanah tersembunyi yang pernah dia lihat di alam rahasia Kaisar Chang. Saat itu, Kaisar Chang menggunakan harta suci miliknya, Kuali Guntur, untuk bertarung melawan jiwa pemusnah Sakyamuni. Kamar tidur Kaisar Chang menerobos kehampaan dan pergi, terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Kini, setelah beberapa tahun, hal itu benar-benar muncul kembali. Kamar Kaisar Chang terbang menuju bagian barat benua Azure dengan kecepatan yang mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 7 hingga 8 sosok terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Masing-masing dari mereka sangat cepat saat mengejar kamar tidur Kaisar Chang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika Lu Ming mengejar, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Kamar Kaisar Chang telah muncul kembali. Hati Lu Ming sedang kacau. Cincin penyimpanan Kaisar Chang masih ada di tangannya. Sayangnya ada jejak Kaisar Chang di sana dan dia tidak dapat membukanya sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Kemunculan kamar Kaisar Chang pasti akan mengejutkan seluruh benua Azure. Saya yakin berita itu akan segera menyebar. Lu Ming merenung dan mengakhiri kultivasinya. Dia kembali ke lembah Cloud Dragon. Seperti yang diharapkan, setelah 10 hari, sebuah berita menyebar ke seluruh benua Azure. Kamar Kaisar Chang muncul. Ia terbang dari timur ke barat dan akhirnya mendarat di gurun di barat. Semua sekte besar di benua Azure merasa khawatir dan mengirimkan ahli terbaik mereka ke sana. Pada akhirnya, berbagai sekte mengirimkan ahli terbaik mereka untuk memasuki kamar Kaisar Chang. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukan mayat Kaisar Chang. Ini adalah mayat iblis Tirk, yang sangat berharga. Setiap bulu adalah bahan tingkat atas yang bisa dimurnikan menjadi senjata suci yang menakutkan. Daging, darah, tulang, dan tulangnya bahkan lebih berharga daripada banyak harta karun alam. Mereka bisa dimurnikan menjadi obat-obatan tertinggi dengan misteri yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh iblis Tirk dipenuhi dengan harta karun. Pada akhirnya, berbagai sekte besar melancarkan pertarungan sengit untuk memperebutkannya, dan pertempuran besar pun terjadi. Pada akhirnya, 12 sekte teratas memutuskan untuk membagi mayat iblis Tirk menjadi 12 bagian. Setiap sekte akan mendapat satu porsi. Kaisar iblis dari satu generasi, ahli tak tertandingi yang menindas benua Azure, Kaisar Chang, terpecah belah oleh berbagai sekte setelah kematiannya. Namun, di tubuh Kaisar Chang, berbagai sekte tidak dapat menemukan dua harta paling berharga. Mereka adalah inti dunia dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Begitu seorang kultivator mencapai alam Kaisar bela diri, dia bisa mengubah hati sainnya menjadi sebuah dunia nyata. Legenda mengatakan bahwa beberapa tokoh perkasa yang tiada taranya dapat mengembangkan dunia mereka sendiri menjadi sama dengan dunia luar. Mereka dapat mereproduksi makhluk hidup sendiri dan sangat misterius. Dunia yang dikembangkan oleh para ahli tingkat kaisar secara kolektif disebut dunia kecil. Inti dari dunia kecil adalah inti dunia. Itu sangat berharga dan berisi warisan penguasa bela diri. Namun sekarang, inti ranah dan cincin penyimpanan Kaisar Chang tidak terlihat, sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi. Setengah bulan berlalu, dan berita yang lebih mengejutkan menyebabkan keributan di wilayah Azure. Kabarnya, cincin warisan dan penyimpanan Kaisar Chang sudah lama didapat orang lain. Saat itu, ketika generasi muda memasuki dunia rahasia Kaisar Chang,
seseorang telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Orang itu adalah Lu Ming. Setelah berita ini dirilis, dunia terguncang dan Lu Ming sekali lagi didorong ke tengah badai. Adapun fakta bahwa Lu Ming adalah satu-satunya yang memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang, digali lagi. Setelah itu, muncul kabar bahwa Lu Ming mampu bangkit begitu cepat dan kekuatan tempurnya begitu mengejutkan karena ia telah memperoleh warisan dan harta karun Kaisar Chang. Rangkaian berita ini membuat kebanyakan orang percaya bahwa Lu Ming pasti telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Semua sekte besar di wilayah Chang mengalihkan perhatian mereka ke lembah Dewa Naga. Siapa yang tidak tergerak oleh warisan dan harta karun Kaisar Chang? Lu Ming, seseorang dari pulau kecil di luar negeri, mampu menentang surga dan naik ke kekuasaan hanya karena dia telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang. Jika dia bukan seorang suci, dia bisa saja membunuh seorang suci. Jika dia sudah mencapai level seperti itu, bagaimana dengan orang lain yang telah mendapatkannya? Di benua Azure, badai mengerikan sedang terjadi. Badai akan datang. Di puncak gunung salju di lembah Dewa Naga, Lu Ming berdiri diam, mengerutkan kening. Siapakah yang mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh cincin penyimpanan Kaisar Chang? Mungkinkah Sakyamuni yang memusnahkan jiwa? Jiwa pemusnahan Raja Dharma tidak mati. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika para ahli memasuki kamar tidur Kaisar Chang, mereka hanya menemukan jenazah Kaisar Chang dan bukan jenazah Sakyamuni yang sedang memusnahkan jiwa. Kemungkinan besar jiwa pemusnah Sakyamuni belum mati. Di seluruh dunia, hanya jiwa pemusnahan Sakyamuni yang pernah melihat Lu Ming mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Mungkin, jiwa pemusnah Sakyamuni lah yang telah mengambil inti dunia Kaisar Chang dan menyebarkan berita tersebut. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan mendarat di samping Lu Ming. Menguasai, Lu Ming membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Orang ini adalah penguasa lembah naga awan. Minger, kamu seharusnya sudah mendengar berita dari dunia luar, kan? Kata Master Lembah Naga Awan. Saya pernah mendengarnya. Lu Ming mengangguk. Master Cloud Dragon Valley merenung sejenak sebelum berkata, Minger, apakah kamu mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang? Dia hanya mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang dan bukan warisan. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Sekalipun dia ingin menyembunyikannya sekarang, dia tidak bisa. Bab 1707 itu milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kamu benar-benar mendapatkan harta karun Kaisar Chang. Ming, kamu sungguh beruntung. Mata Master Cloud Dragon Valley bersinar saat senyuman muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi serius. Minger, siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Kenapa bocor? Hanya ada satu orang. Itulah Raja Dharma yang memusnahkan jiwa dari roh jahat. Saat itu, dia bertarung melawan Kaisar Chang. Lu Ming secara singkat menceritakan pertemuannya dengan Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Sakyamuni yang memusnahkan jiwa dan roh jahat sangatlah kejam. Mereka mencoba memulai perang saudara di benua Azure. Master Cloud Dragon Valley mengerutkan kening. Pihak lain telah menyebarkan berita bahwa Lu Ming telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Namun, kenyataannya Lu Ming sama sekali tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Dalam hal ini, bahkan jika Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, itu akan sia-sia. Jika dia tidak menyerahkan warisan Kaisar Chang, pasti akan menimbulkan konflik internal di benua Azure. Ini adalah rencana roh jahat. Ming, cincin penyimpanan Kaisar Chang adalah kesempatan bagi Anda. Anda harus menyimpannya dengan baik. Bahkan jika orang lain ingin mengambilnya, mereka tidak bisa. Mata Master Lembah Naga Awan bersinar dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini, ada keributan di luar lembah Yunlong. Lu Ming, keluar. Sebuah suara datang dari jauh. Itu orang tua itu. Lu Ming mengerutkan kening. Setelah mendengar suara itu, Lu Ming tahu bahwa itu adalah penguasa lembah naga perak. Hehe, orang tua ini datang begitu cepat. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan di sini. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Kemudian, suaranya terdengar, biarkan mereka masuk. Murid Lembah Naga Awan membiarkan mereka masuk. Kemudian, mereka melihat penguasa Lembah Naga Perak memimpin sekelompok orang, berjalan di udara dengan aura sombong. Yin Zeng,
Mengapa kamu membawa anak buahmu ke Cloud Dragon Valley-ku dengan cara yang begitu agresif? Kata Master Lembah Naga Awan. Tentu saja, ini untuk Lu Ming. Penguasa Lembah Naga Perak memandang Lu Ming dan mencibir. Lu Ming, kamu benar-benar egois. Anda telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang, tetapi Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyimpannya untuk kesenangan Anda sendiri. Jangan lupa siapa yang membawamu dari pulau terpencil saat itu. Jika bukan karena pulau terpencil itu, apakah kamu akan berada di tempatmu sekarang? Namun, Anda memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang dan ingin menikmati semuanya untuk diri Anda sendiri. Sekarang, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Anda harus membagikannya. Penguasa Lembah Naga Perak memandang Lu Ming dengan tatapan membara, penuh dengan keserakahan. Orang-orang yang datang bersama penguasa Lembah Naga Perak juga tampak bersemangat. Hehe, sungguh bercanda. Penguasa Lembah-Lembah Naga Awan berkata dengan dingin, saya dapat memberitahu Anda bahwa Lu Ming tidak mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Lu Ming mendapatkannya, itu adalah kesempatannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Yun Ruoksu, berhentilah berdalih. Siapa yang percaya bahwa Lu Ming tidak mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Tanpa warisan dan harta Kaisar Chang, bagaimana dia, seseorang dari pulau terpencil, bisa mencapai prestasinya saat ini? Selanjutnya, dia mengeluarkan beberapa lusin senjata Sein di konvensi penyegelan harta karun, dan dia masih mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan harta karun Kaisar Chang. Yun Ruoksu, kamu ingin menyimpannya dan membaginya dengan Lu Ming, bukan? Selain itu, dia hanya mendapatkannya karena kekuatan sekte tersebut. Karena itu, dia harus menyerahkannya. Kata penguasa Lembah Naga Perak. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Hehe, jika orang lain harus menyerahkan peluangnya, mengapa kamu tidak menyerahkan peluangmu, Yin Zeng? Jangan katakan bahwa Anda tidak mendapatkan peluang apapun. Jika Anda tidak memiliki peluang apapun, bagaimana Anda bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu? Suara guru Lembah Naga Awan terdengar dingin dan acuh tak acuh. Setiap seniman bela diri yang memiliki prestasi tertentu akan memiliki beberapa peluang. Agar seorang ahli top dapat dilahirkan, bakat, kerja keras, dan kemauannya sendiri sangat diperlukan. Namun, seseorang juga tidak boleh kekurangan peluang. Bagaimana peluang yang saya peroleh bisa dibandingkan dengan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Hari ini, Lu Ming harus menyerahkannya. Kata penguasa Lembah Naga Perak dengan arogan. Enyah. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Awan melangkah maju, tubuhnya meletus dengan aura menakutkan yang menekan Master Lembah Naga Perak. Yun Ruoksu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Lembah Dewa Naga. Saya datang ke sini dengan alasan, dan Anda masih ingin menyerang saya. Lembah Dewa Naga bukan milikmu sendiri. Dan EBSCP, bunuh. Teriak penguasa Lembah Naga Perak. Namun, yang menyambutnya adalah pancaran pedang yang menakutkan. Dan EBSCP, merusak. Teriak penguasa Lembah Naga Perak, tubuhnya diliputi cahaya perak yang menyilaukan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tapi saat cahaya pedang menyala, cahaya perak di tubuhnya runtuh, dan wajahnya berlumuran darah. Salah satu telinganya telah dipotong oleh Master Lembah Naga Awan. Jika kamu tidak tersesat, pedang berikutnya akan memenggal kepalamu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Yun Ruoksu, kamu, tunggu di sini, aku akan melaporkan ini kepada Tuan Lembah. Penguasa Lembah Naga Perak sangat marah. Matanya dipenuhi ketakutan. Pada akhirnya, dia tidak berani tinggal dan pergi dengan sedih. Seorang badut, kata Master Lembah Naga Awan dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming. Ming, fokuslah pada kultivasimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Dengan Tuan di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Lu Ming tersentuh. Dia membungkuk hormat dan berkata, terima kasih banyak, Tuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tuanmu, jadi tugasku adalah melindungimu. Aku permisi dulu. Cloud Dragon Valley tersenyum lalu melangkah ke udara, meninggalkan tempat itu. Lu Ming terus duduk bersila di puncak gunung salju, berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Mengaum. Pada hari ini, raungan naga bergema di Lembah Dewa Naga. Lu Ming bangun dari kultivasinya dan melihat ke arah pintu masuk Lembah Dewa Naga. Di sana,
bayangan naga asli membubung ke langit, dan kemudian tirai tipis terbentuk. Serangan musuh. Sebuah suara menyebar ke seluruh lembah Dewa Naga, memecah keheningan. Di lembah Dewa Naga, banyak sekali sosok yang naik ke udara dan berkumpul di pintu masuk lembah. Mereka sangat cepat. Mata Luming bersinar dengan kilatan tajam. Bas. Dengan kilatan cahaya, Master Lembah Naga Awan muncul di samping Luming. Sepertinya sebuah sekte telah datang. Ming, ayo pergi dan lihat bersama, kata Master Lembah Naga Awan. Baiklah. Luming mengangguk dan menuju pintu masuk lembah Dewa Naga bersama Master Lembah Naga Awan. Ketika mereka tiba, banyak murid, diaken, dan tetua lembah Dewa Naga memandang Luming dengan ekspresi aneh. Luming mengabaikan pandangan semua orang dan melihat ke depan. Saat ini, tirai tipis memenuhi pintu masuk lembah Dewa Naga. Itu adalah barisan pelindung lembah Dewa Naga. Di luar lembah Dewa Naga, ada beberapa kapal perang besar. Kemudian, sosok-sosok terbang keluar dari kapal perang. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Semuanya memiliki aura yang kuat dan ahli. Ada dua kelompok utama orang. Yang satu mengenakan jubah putih, sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Sekte Dewa Surgawi, Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi. Di garis depan Sekte Iblis Tian Yu adalah Master Sekte. Sekte Master dari Sekte Tianshen dan Sekte Iblis Tian Yu ada di sini. Formasi yang sangat besar, kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Di sisi Sekte Tianshen, seorang pria parubaya bermandikan cahaya suci. Seperti dewa, dia penuh martabat dan memiliki aura yang kuat. Dia melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu, dan tiba di luar lembah Dewa Naga. Bab 1708 Penindasan Dua Sekte. Di lembah Dewa Naga, seorang lelaki tua berjubah seputih salju melangkah keluar dan berkata, kalian berdua telah mengumpulkan kekuatan yang begitu besar dan bersatu, apa itu? Orang tua itu adalah penguasa lembah Naga Es, serta seluruh lembah Dewa Naga. Pak Tua Bing, berhentilah bersikap bodoh. Saya mendengar bahwa warisan dan harta Kaisar Chang diperoleh oleh Luming dari lembah Dewa Naga. Minta dia untuk menyerahkannya. Harta karun seperti itu tidak bisa ditelan olehnya sendirian, begitu pula Sekte Lembah Dewa Naga Anda. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Suaranya dalam dan penuh martabat. Dia memang ada di sini untuk mendapatkan warisan Kaisar Chang dan cincin penyimpanannya. Luming menyipitkan matanya dan menatap Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Api amarah perlahan berkobar di dalam hatinya. Sekte Alam Surgawi adalah satu hal, tetapi Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi dan Sekte Alam Surgawi adalah yang pertama tiba. Di masa lalu, Luming bersikap toleran dan menahan diri terhadap Sekte Iblis Tian Yu demi Xian Yanxing. Namun, Sekte Setan Tian Yu tidak pernah puas dan telah menyerangnya lebih dari sekali. Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu menyadari hubungannya dengan Xian Yanxing. Namun, dia tidak peduli dan bergabung dengan Sekte Dewa untuk menindas Luming. Hal ini membuat hati Luming menjadi dingin, dan niat membunuhnya semakin dingin. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menahan diri ketika dia bertemu orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu di masa depan. Haha, kalian berdua, dari mana kalian mendengar ini? Bagaimana kalian berdua bisa percaya pada rumor tak berdasar seperti itu? Anda bahkan membawa begitu banyak ahli dari dua sekte, sungguh menggelikan. Master Cloud Dragon Valley berjalan keluar dan tertawa. Apakah itu rumor atau tidak, benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah kita mencari jiwa Luming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh sebuah lelucon. Kamu pikir aku bisa mencari jiwamu hanya karena kamu bilang begitu? Kalau begitu kemarilah dan biarkan aku mencari jiwamu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Master Sekte Iblis Langit. Kamu bersikap tidak masuk akal. Jika Anda tidak mengizinkan saya mencari jiwa Anda, itu berarti Anda telah memperoleh warisan dan harta karun Kaisar Chang. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Sekte Lembah Dewa Nagamu tidak bisa menghentikan atau melindungi mereka. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Itu benar, Tuan Lembah. Saya menyarankan agar kita menyerahkan Luming. Jika tidak, Lembah Dewa Naga akan berada dalam bahaya. Kita tidak bisa melibatkan seluruh Lembah Dewa Naga karena Luming. Penguasa Lembah Naga Perak menyarankan kepada penguasa Lembah Naga Es. Diam. Dan EBSP,
Master Lembah Naga Awan tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Master Lembah Naga Perak. Tuan Lembah, kamu tahu. Dan EBSCP, Tuan Lembah Naga Es. Ekspresi Sang Master Lembah berubah saat dia terus berbicara dengan Sang Master Lembah. Baiklah, Lu Ming adalah murid Lembah Dewa Naga. Terlepas dari apakah dia telah memperoleh warisan atau harta Kaisar Chang, Lembah Dewa Naga memiliki tugas untuk melindunginya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es berbicara, menyebabkan ekspresi Yin Zheng berubah menjadi jelek. Kaisar Chang memerintah benua Azure di masa lalu. Dia adalah Kaisar benua Azure. Warisan dan hartanya tidak boleh dibagikan hanya kepada satu orang dan satu sekte. Semua sekte di benua Azure harus membagikannya. Anda sebaiknya menyerahkannya. Master Sekte Dewa Surgawi melanjutkan. Haha, sebuah lelucon. Jangan bicara tentang fakta bahwa Lu Ming tidak mengerti. Bahkan jika dia melakukannya, itu adalah keberuntungannya sendiri. Menurut apa yang Anda katakan, semua sumber daya Sekte Dewa Surgawi Anda berasal dari benua Azure. Bagaimana Sekte Dewa Surgawi Anda bisa memonopoli mereka? Keluarkan semuanya dan bagikan dengan semua orang di benua Azure. Master Cloud Dragon Valley mencibir. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan wajah dingin, bagaimana masalah ini bisa dibandingkan? Jika Lu Ming tidak menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang, Lembah Dewa Nagamu akan hancur. Namamu akan dihapus dari benua Chang, dan semua orang akan dikuburkan bersamamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, puluhan ribu ahli dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Iblis Surgawi semuanya meledak dengan aura yang menakutkan. Suasana di langit dan bumi sungguh menindas. Dengan begitu banyak orang yang melepaskan auranya, itu terlalu kuat. Juga, biarpun kamu bersembunyi di Lembah Dewa Naga, itu tidak ada gunanya. Keluarga muridmu semuanya ada di luar, tersebar di seluruh wilayah Chang. Saya tidak keberatan mengirim orang untuk menghancurkan mereka. Ketua Sekte dari Sekte Tianshan melanjutkan. Kata-katanya membuat marah semua orang di Lembah Dewa Naga, tapi mereka juga sangat khawatir. Tercela. Sebagai pemimpin sekte, kamu sangat tercela. Anda seperti anak surgawi. Lu Ming berteriak. Master Sekte dari Sekte Tianshan memandang Lu Ming dengan dingin. Lu Ming telah membunuh putra surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Ming pergi begitu saja? Kamu melanggar aturan, kata Master Lembah Naga Awan. Bahkan jika dua sekte berperang, anggota keluarga dan klan murid sekte tertentu biasanya tidak akan terlibat. Ini adalah aturan tak terucapkan di seluruh dunia bela diri Dao. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Aturannya ditentukan oleh yang kuat, kata Master Sekte Dewa Surgawi dengan arogan. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan membunuh setiap murid Sekte Dewa Surgawi yang kulihat di masa depan. Master Cloud Dragon Valley mengungkapkan niat membunuh yang langka. Yun Ruoksu, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Apakah begitu? Kata penguasa lembah-lembah naga awan. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di luar barisan pelindung lembah Dewa Naga. Pedang panjang muncul di tangannya. Mengaum, raungan naga datang dari tubuh Master Lembah Naga Awan. Kalau begitu aku akan melihat kemampuan apa yang kamu miliki sebagai Master Sekte. Suara guru lembah naga dari awan terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang menakutkan menebas Master Sekte Dewa Surgawi. Yun Ruoksu, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Tombak hukuman surgawi muncul di tangan Master Sekte dari Sekte Tianshan. Tombak panjang itu menembus udara, mencapai panjang 10.000 sang. Seolah-olah itu bisa menghancurkan kehampaan. Ledakan, cahaya pedang dan tombak panjang berbenturan, dan langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Tanah dihantam oleh kekuatan tersebut, dan jurang yang menakutkan muncul. Sebagian energinya terbang menuju lembah Dewa Naga, namun terhalang oleh susunan pelindung sekte. Mundur. Para ahli dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Tian Shen mundur, takut mereka akan terpengaruh. Hanya Master Sekte dari Sekte Iblis Langit yang masih diam. Naga awan muncul. Master Cloud Dragon Valley melambaikan pedang panjangnya dan seekor naga sejati yang besar terbentuk. Ia meraung dan menerkam Master Sekte dari Sekte Dewa. Master Sekte dari Sekte Tianshan meledak dengan cahaya suci, yang sebenarnya terkondensasi menjadi dewa raksasa.
Dewa melangkah ke dalam kehampaan dengan tombak panjang di tangannya, dan menikam ke arah naga raksasa yang sebenarnya. Keduanya bertabrakan lagi, dan seluruh dunia akan ditembus. Banyak orang yang menyaksikan dengan kaget. Pertarungan hebat seperti itu terlalu mengejutkan. Master Cloud Dragon Valley sebenarnya sangat kuat. Ini terlalu mengejutkan. Apakah Master Lembah Naga Awan adalah orang suci yang mutlak? Ya Dewa, Master Lembah Naga Awan adalah orang suci yang mutlak. Para murid Lembah Dewa Naga semuanya terkejut dengan berita itu. Lembah Awan Naga memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara 7 lembah-lembah Dewa Naga. Mereka selalu dianggap sebagai yang terlemah. Orang-orang di lembah naga lainnya tidak menganggap serius Lembah Naga Awan. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa budidaya penguasa lembah-lembah naga awan tidak akan lebih kuat. Selain sang penguasa lembah naga es, para penguasa lembah lainnya dari 7 lembah dewa naga semuanya adalah para Supreme Saint. Sebelumnya, sebagian besar murid lembah dewa naga berpikir bahwa penguasa lembah-lembah naga awan juga adalah seorang Supreme Saint. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang Master Lembah Naga Awan akan menjadi seorang biksu mutlak. 3 penampilan Cloud Dragon. Master Cloud Dragon Valley mengayunkan pedangnya. Kali ini, 3 suara gemuruh yang mengamuk terdengar. Bab 1709 Kekuatan Master Lembah Naga Awan. Master Lembah Naga Awan mengayunkan pedangnya dan 3 naga sejati muncul. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan saat mereka menyerang Master Sekte Dewa Langit. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia mengedarkan hukum nomologisnya dan bertarung dengan Master Cloud Dragon Valley. Raungan naga bergema di udara saat tombak menembus udara. Pertempuran menjadi semakin sengit. Yang mengejutkan adalah setelah lebih dari 10 gerakan, Master Sekte dari Sekte Tianshan sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Semua orang tercengang. Kamu, masuk juga. Suara guru lembah naga dari awan terdengar dari pancaran pedang yang tak ada habisnya. Naga sejati meraung dan menerkam ke arah Master Sekte Iblis Langit. Master Lembah Naga Awan sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 2, melawan Master Sekte Iblis Langit dan Master Sekte Dewa Langit. Maumu? Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Cahaya iblis melesat ke langit, menutupi separuh dunia. Dia melambaikan tangannya, dan teratai iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerbu ke arah Master Lembah Naga Awan. 9 penampilan Cloud Dragon. Suara guru lembah naga dari awan terdengar lagi saat 9 naga sejati mengembun. Masing-masing naga sejati ini dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat menakutkan dan masing-masing memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Ketiga ahli itu bertarung sengit, dan sulit menentukan pemenangnya. Banyak orang yang terkesiap. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Dia bertarung melawan 2 Master Sekte sendirian dan sulit menentukan pemenangnya. Berapa banyak orang di benua Azure yang memiliki kekuatan tempur seperti itu? Di antara semua orang, ekspresi Yin Zeng adalah yang paling jelek. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Lembah Naga Awan telah mencapai alam seperti itu. Tampaknya Master Lembah Naga Awan tidak menggunakan banyak kekuatan saat dia bertarung dengannya di masa lalu. Kalau tidak, Master Lembah Naga Awan akan mampu membunuhnya dengan 1 pedang. Sial, orang ini telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, dan kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Yin Zeng meraung di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tianshan juga terkejut. Lu Ming juga sangat terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa Master Lembah Naga Awan adalah seorang suci mutlak, kekuatan Master Lembah Naga Awan masih melebihi imajinasinya. Pertempuran berlanjut. Mereka bertiga bertarung hingga mereka berada tinggi di langit. Hanya cahaya tak berujung yang bisa dilihat, tapi ketiganya tidak bisa dilihat sama sekali. Setelah bertempur beberapa saat, terjadilah ledakan yang dahsyat. Cahaya menghilang dan sosok 3 orang muncul. Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu berdiri berdampingan, wajah mereka sangat suram. Master Cloud Dragon Valley memegang pedang panjang di tangannya saat semangat juangnya melonjak. Pada saat ini, Master Cloud Dragon Valley bukan lagi seorang lelaki tua yang lembut. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang menguasai dunia. Pedangnya bersinar dengan cahaya dingin yang menempuh jarak 90.000 mil. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk membunuh siapapun yang ingin aku bunuh.
kata Master Lembah Naga Awan, penuh percaya diri. Ekspresi Master Sekte Dewa Surgawi adalah yang paling jelek. Jika dia memberi perintah untuk berurusan dengan anggota keluarga murid-murid Lembah Dewa Naga, penguasa Lembah Naga Awan bisa membunuh murid-murid lain dari Sekte Tianshan. Mereka tidak bisa menghentikannya. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, ledakan keras terdengar di langit. Sebuah kapal perang besar terbang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tidak jauh dari situ. Kemudian, sejumlah besar sosok terbang keluar dari kapal perang. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura beracun. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Dewa Surga sangat gembira. Para ahli dari Sekte Yudu telah tiba. Orang yang memimpin Sekte Racun Keinginan adalah seorang lelaki tua, Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan. Hari ini sangat meriah. Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan melangkah maju dan berdiri bersama dengan Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Langit. Aura mereka sangat mendominasi. Kalian benar-benar bertindak terlalu jauh. Orang suci mutlak. Penguasa lembah-lembah naga es melangkah maju dan muncul di samping penguasa lembah-lembah naga awan. Aura mengerikan meledak. Dia juga merupakan seorang Saint yang absolut. 5 orang suci mutlak saling berhadapan di langit, dan aura mereka sangat menindas. Semua orang menonton dengan gugup. Sekte Master dari 3 sekte besar sepertinya sedang berdiskusi melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, Ketua Sekte Dewa Surga berkata, kamu dapat melindungi Luming untuk saat ini, tetapi kamu tidak dapat melindunginya selamanya. Murid Sekte Dewa, dengarkan. Mundur 100 mil, dirikan kemah, dan serang lembah Dewa Naga. Begitu Luming keluar, atau murid lembah Dewa Naga lainnya keluar, kalahkan dia. Ya, para ahli Sekte Dewa Surgawi menerima perintah tersebut. Murid Sekte Iblis Tian Yu, dengarkan. Mundur 100 mil dan dirikan kemah. Keinginan murid Sekte Racun, dengarkan perintahku. Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yudu memberi perintah satu demi satu. Mereka memerintahkan ahli dari 2 sekte untuk mundur 100 mil dan mengelilingi lembah Dewa Naga. Pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte besar mundur perlahan. Kemudian, Master Sekte dari 3 sekte besar melirik Luming dengan dingin dan mundur juga. Para penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es saling berpandangan dengan rasa khawatir di mata mereka. Murid lembah Dewa Naga, dengarkan. Kirim ahli ke stasiun di sekitar lembah Dewa Naga jika ada serangan diam-diam musuh. Dan EBSCP, bunuh. Perintah Master Lembah Naga Es. Minger, kamu harus kembali. Anda tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Master Cloud Dragon Valley muncul di samping Luming dan berkata dengan lembut. Ya Tuan, Luming mengangguk dan berjalan menuju lembah awan langit. Namun, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan kilatan dingin muncul di matanya. Jebakan ini sulit dipatahkan. Bahkan jika dia menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, Sekte Tianshan dan sekte lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Itu karena dikabarkan bahwa dia juga telah memperoleh warisan Kaisar Chang. Namun nyatanya dia tidak mendapatkannya sama sekali, jadi dia pasti tidak bisa menyerahkannya. Berita ini pasti disebarkan oleh roh jahat. Roh jahat mengetahui bahwa Luming tidak menerima warisan dan tidak akan menyerahkannya. Oleh karena itu, berbagai sekte di benua Azure pasti akan bentrok. Tidak ada yang akan mempercayai Luming bahkan jika dia menjelaskannya. Kekuatan. Aku masih terlalu lemah. Saya harus memasuki dunia bijak secepat mungkin. Tatapan Luming tegas. Namun, memasuki alam bijak adalah rintangan besar. Tanpa akumulasi yang cukup, terlalu sulit untuk menyeberang dalam waktu singkat. Setelah kembali ke lembah awan langit, Luming berpikir keras. Saya harus mencobanya. Luming bergumam. Dia telah memikirkan cara untuk memasuki dunia bijak dalam waktu singkat. Yaitu menggabungkan tubuh utama dan tubuh sekunder menjadi satu dan menggabungkannya kembali menjadi satu. Mantra terlarang kembar menyebutkan bahwa tubuh utama dan tubuh sekunder dapat digabungkan lagi, tetapi setelah menyatu, tidak mungkin untuk mengolah tubuh sekunder di masa depan. Ini merupakan kerugian besar. Dengan tubuh sekunder, dia bisa melakukan banyak hal. Terlebih lagi, tubuh sekunder seperti memiliki kehidupan ekstra. Jika tubuh utamanya terbunuh, dia masih bisa bertahan dengan tubuh kedua. Tapi sekarang, jika dia ingin memasuki alam suci dalam waktu singkat,
dia harus menggabungkan tubuh utama dan tubuh kedua. Dengan akumulasi tubuh utama dan tubuh kedua, gabungan keduanya sudah cukup untuk mencapai alam suci. Dalam situasi saat ini, bahkan akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi seorang Saint. Jika dia mencapai alam suci, kekuatan tempurnya akan semakin meningkat. Mari kita lakukan. Lu Ming mengambil keputusan dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia sampai di kaki pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila di bawahnya. Keduanya saling memandang lalu duduk berhadapan. Mereka mengucapkan mantra terlarang kembaran dan mulai bergabung. Bab 1710 Penggabungan badan utama dan badan sekunder. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming merapal mantra terlarang kembar pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka bersinar seolah beresonansi satu sama lain. Perlahan-lahan, tubuh utama dan tubuh sekunder secara bertahap bersandar satu sama lain dan menyatu. Seolah-olah ada dua sosok yang tumpang tindih. Tentu saja proses ini sangat lambat dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Itu membutuhkan waktu. Pasalnya, bukan hanya raga yang menyatu, tetapi juga jiwa, kultivasi, dan lain sebagainya. Itu sangat rumit. Waktu berlalu hari demi hari. Di luar lembah Dewa Naga, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu ditempatkan di sana. Mereka mengepung lembah Dewa Naga dan tidak mengizinkan para murid masuk atau keluar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 sekte besar masih ditempatkan di luar lembah Dewa Naga dan tidak berniat untuk pergi. Saat ini, suasana di lembah Dewa Naga semakin suram. Dengan 3 sekte besar menutup pintu keluar, akankah penduduk lembah Dewa Naga terjebak seperti ini selama sisa hidup mereka? Pada saat ini, ada suara di lembah Dewa Naga, menyerukan agar Lu Ming diserahkan. Lu Ming egois. Dia memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri guna meningkatkan budidaya dan kekuatan tempurnya. Pada akhirnya, dia ingin orang lain membayarnya. Petik 2. Ada begitu banyak orang di lembah Dewa Naga. Bagaimana mereka bisa dilibatkan oleh Lu Ming? Dia diuntungkan, tapi yang lain harus mati bersamanya. Dia bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya, tapi dia telah melibatkan seluruh lembah Dewa Naga. Serahkan Lu Ming, dan lembah Dewa Naga akan kembali ke keadaan normal. Suara-suara seperti itu menjadi semakin intens. Banyak orang perlahan mengalihkan amarahnya kepada Lu Ming. Mereka merasa Lu Ming egois dan mendapat manfaat darinya. Pada akhirnya, ketika sesuatu terjadi, dia harus bersembunyi dan membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Atas dasar apa? Lu Ming, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Penguasa lembah naga perak, Yin Zeng, mengungkapkan senyuman dingin. Suara ini secara alami disebarkan secara diam-diam oleh orang-orang Yin Zeng. Perlahan-lahan, murid-murid lain dari lembah Dewa Naga terhasut. Mereka mengepung lembah Naga Awan dan meminta agar Lu Ming diserahkan. Enyah. Di pintu masuk Cloud Dragon Valley, aura yang Tianzong sangat keras dan kuat, menyebabkan wajah semua orang berubah. Tian Cui, Sue Ningxin dan yang lainnya berdiri di tepi yang Tianzong, menghalangi pintu masuk ke Cloud Dragon Valley. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah dia menindas saudara-saudara lain di lembah naga dengan budidayanya? Master Sekte Cloud Dragon Valley itu kuat, tapi dia tidak mungkin begitu melanggar hukum, bukan? Itu benar. Tuan Cloud Dragon Valley, apakah Anda akan mengandalkan kultivasi Anda untuk melindungi murid Anda sendiri dan mengabaikan kehidupan murid-murid lain di lembah Dewa Naga? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh semua murid lembah naga lainnya. Serangkaian suara dingin terdengar dari kerumunan. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bicaralah. Tatapan yang Tianzong seperti kilat saat dia mengamati kerumunan. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Meskipun budidaya Master Lembah Naga Awan kuat, jumlah kita sangat banyak. Kami tidak perlu takut padamu. Suara itu terdengar lagi dari kerumunan. Menabur pertikaian, kamu pantas mendapatkan 10.000 kematian. Yang Tianzong berteriak dan sosoknya tiba-tiba bersinar. Dia melihat ke bawah dari atas dan menerkam kerumunan. Kemudian, dengan 2 jeritan yang menyedihkan, 2 sosok terbang keluar dari kerumunan dan jatuh ke tanah. Mereka adalah 2 pemuda berjubah perak. Salah satunya adalah Yin Zisong. Memang lembah naga perakmu yang mencoba menabur perselisihan. Anda memiliki motif yang tidak terduga.
Anda layak mati. Teriak Tian Cui. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah awan lembah naga memberontak? Pertama, Anda melindungi Lu Ming. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa memberitahu orang lain. Jika kamu melakukannya, kamu akan dibunuh. Jangan bilang kalau lembah Dewa Naga telah menjadi lembah naga awan. Teriak Pinus Perak. Kamu masih berani memprovokasiku. Aku akan melumpuhkanmu. Mata yang Tianzong dingin saat dia berjalan menuju Pinus Perak. Berhenti. Penguasa lembah naga perak, Yin Zeng, datang dengan suara gemuruh yang keras. Dia berkata dengan dingin, Cloud Dragon Valley, jangan melangkah terlalu jauh. Mereka baru saja mengatakan sesuatu yang adil. Apa omong kosong *T keadilan? Menurut pendapatku, kamulah, anjing tua, yang mencoba membunuh kakak mudaku Lu Ming. Tian Cui mengutuk. Berani. Kurang ajar, teriak Yin Zeng. Jangan manfaatkan senioritasmu. Jika kamu memiliki kemampuan, maka jadilah sombong di depan tuanku. Saya sudah mengirim pesan ke tuan saya. Dia akan segera tiba di sini. Kata Yang Tianzong. Ekspresi Yin Zeng berubah drastis, matanya berkilat ketakutan, tampaknya lembah naga awanmu menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Anda sama sekali tidak peduli dengan orang-orang lembah naga lainnya. Saya kira di dalam hati Anda, semua orang di lembah naga yang dijumlahkan tidak sepenting satu orang dari lembah naga awan Anda, bukan? Dalam hal ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu bisa membunuh orang-orangku di lembah naga perak jika kamu mau. Setelah Yin Zeng selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Murid-murid lembah naga lainnya tampak mengerikan. Orang tua ini sangat jahat. Dia harus dibunuh. Sue Ningxin berkata dengan gigi terkatup. Kata-kata Yin Zeng jelas-jelas menabur perselisihan antara lembah naga lainnya dan lembah naga awan. Dia ingin menggunakan orang-orang lembah naga lainnya untuk memaksa lembah naga awan menyerahkan Lu Ming. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak dapat membunuh Yin Zisong dan yang lainnya. Jika tidak, lembah Dewa Naga akan benar-benar mengalami konflik internal. Yang Tianzong mengusir mereka berdua. Konflik di lembah Dewa Naga semakin intens. Lu Ming masih mengasingkan diri dalam diagram gunung dan sungai. Setelah 3 bulan, tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming telah menyatu sepenuhnya dan menjadi satu. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga datang dari tubuh Lu Ming. Jiwanya juga telah menyatu menjadi satu pada saat ini. Penggabungan dua jiwa menyebabkan kekuatan jiwa Lu Ming meroket. Itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi telah meningkat beberapa kali lipat. Hati suci, padatkan. Ketika jiwa Lu Ming menyatu menjadi satu, dia merasa sudah waktunya untuk menerobos ke alam suci. Dia menggeram dan hukum pun beredar. Dia mulai menggunakan kekuatan hukum untuk meredam esensi vitalnya dan memadatkan hati sucinya. Namun yang aneh adalah ada 2 jenis hukum yang beredar di tubuh Lu Ming. Hukum kekacauan dan hukum susunan Dao beredar tanpa mengganggu satu sama lain. Yang satu mengendalikan esensi sejati sementara yang lain mengendalikan energi mental. Di lautan kesadaran Lu Ming, api energi mental yang cemerlang mengembun menjadi bola dan melonjak menuju dantian Lu Ming. Pada akhirnya, api energi mental memasuki dantian Lu Ming dan melayang di dekat dewa spiritual. Kemudian, ia mulai bergulir dan di bawah pengaruh hukum Arai Dao, ia mulai berubah menjadi hati suci. Pada saat yang sama, dewa spiritual juga mulai berubah. Di dalam dewa spiritual, ada bayangan yang perlahan meninggalkan dewa spiritual. Terlihat bahwa bayangan itu tampak persis seperti dewa spiritual dan Lu Ming. Ini adalah jiwa Lu Ming. Sebelum berada di alam suci, jiwa seseorang tidak memiliki bentuk fisik. Atau lebih tepatnya, ia tidak memiliki jiwa sama sekali. Ia hanya memiliki kemauan spiritual. Namun, setelah seorang ahli bela diri menerobos ke alam dewa spiritual, kehendak spiritual mereka akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dewa spiritual, dan mereka akan mulai memupuk jiwa mereka. Sebenarnya, roh yang paling banyak digunakan dewa adalah untuk memelihara jiwa. Dalam aspek ini, sangat mirip dengan api pikiran. Api pikiran juga memiliki efek memelihara jiwa. Alam dewa spiritual dan alam kaisar bela diri sama-sama memelihara jiwa. Ketika seseorang menerobos ke alam suci, jiwa akan terbentuk sepenuhnya. Kemudian, ia bisa meninggalkan alam dewa spiritual dan memasuki lautan kesadaran seseorang. Di masa depan, seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang,
jiwa perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat. Bab 1711 Menerobos alam sage. Ketika kultivasi seseorang meningkat, jiwa seseorang akan menjadi semakin kuat. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam tertentu, meskipun tubuhnya hancur, jiwanya akan tetap ada di dunia ini. Seseorang bahkan dapat menggunakan energi langit dan bumi untuk membentuk tubuh baru kapan saja. Pada titik ini, dia telah benar-benar mencapai alam keabadian. Selama jiwa tidak hancur, seseorang tidak akan mati. Namun, jalan Luming masih panjang sebelum dia bisa mencapai alam ini. Karena dia baru saja menerobos ke alam bijak, jiwanya baru saja terbentuk. Ia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya, karena akan terkoyak oleh energi langit dan bumi. Jiwa dan roh dewa benar-benar berbeda. Roh dewa sebenarnya terkondensasi dari inti esensial tetapi jiwa tidak. Itu dipupuk oleh keinginan spiritual Luming. Itu sangat misterius dan berhubungan dengan rahasia keabadian. Perlahan, jiwa meninggalkan dewa spiritual dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju lautan kesadaran Luming. Dia duduk bersila di lautan kesadarannya. Setelah jiwa dipisahkan dari dewa roh mulai berubah menjadi hati yang suci di bawah pengaruh hukum kekacauan. Hati orang suci menggunakan hukum sebagai inti dan kekuatan orang suci sebagai fondasinya. Di masa depan, seiring dengan semakin kuatnya hukum yang ada, hati orang suci akan berkembang menjadi sebuah dunia kecil. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dua hati orang suci muncul di dantian Luming. Salah satunya dipenuhi dengan ki yang kacau, seolah-olah sedang memelihara alam semesta. Adapun yang lainnya, ditutupi dengan tanda aneh, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah akan tenggelam ke dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Saya sebenarnya memiliki dua hati orang suci. Luming sendiri juga tercengang. Sejauh yang dia tahu, orang lain hanya memiliki satu hati Sein, tidak peduli apakah mereka mengolah prasasti Dao atau seni bela diri. Sebab, satu orang hanya bisa memahami satu hukum yang berada di tahap setengah biksu. Faktanya, pada tahap martial Sein, satu orang hanya dapat memahami paling banyak satu hukum. Seseorang hanya dapat memahami banyak hukum ketika mereka mencapai alam bela diri tertinggi. Adapun hati orang suci, dipadatkan berdasarkan hukum. Saat Luming telah mengembangkan mantra terlarang kembar, tubuh utama dan tubuh sekundernya masing-masing telah memahami sebuah hukum. Oleh karena itu, setelah fusi, dia telah mengembangkan dua hati suci. Kedua hati biksu itu seperti kembar, saling berputar. Kalau begitu di masa depan, apakah aku tidak bisa mengembangkan dua dunia kecil? Mata Luming berbinar. Dan EBSCP, Pada saat ini, Luming merasakan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Asap tak berujung tiba-tiba muncul di sekitarnya, menyelimuti Luming. Pada saat ini, Luming merasa seolah-olah dia telah memasuki negeri asing. Lingkungan antara langit dan bumi telah berubah. Ini adalah kesengsaraan iblis dalam alam suci. Ekspresi Luming berubah. Tentu saja, ada ujian besar untuk menerobos ke alam suci. Namun, ujian besar alam suci berbeda dari masa lalu. Itu bukanlah ujian kilat, tapi ujian iblis batiniah. Kesengsaraan hati iblis bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir. Setiap orang memiliki iblis dalam dirinya sendiri. Jika mereka tidak bisa mengatasi kesengsaraan iblis dalam diri mereka, maka mereka akan menghilang di bawahnya. Sejak zaman kuno, banyak jenius yang gagal pada langkah terakhir dan mati di bawah kesengsaraan iblis batin. Namun, Luming telah mengalami 9 nyawa di makam Kaisar Samsara di medan perang 100 klan. Pikirannya begitu kuat dan padat sehingga kesengsaraan iblis batiniah tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Hanya dalam setengah hari, Luming telah berhasil melampaui kesengsaraan iblis batiniahnya. Ketika Luming mengatasi kesengsaraan iblis batin, kekuatan aneh antara langit dan bumi melonjak ke dalam tubuh Luming. Kita harus tahu bahwa ini adalah diagram gunung dan sungai, tetapi kekuatan ini langsung melewatinya. Pada saat itu, energi mental dan inti esensial dalam tubuh Luming mulai mengalami perubahan kualitatif dan mulai berubah menjadi energi suci. Dan EBSCP, Kemudian, ki asal tak berujung di diagram gunung dan sungai berkumpul menuju tubuh Luming. Batu permata mentah. Saya membutuhkan batu permata mentah dalam jumlah besar. Dengan satu pemikiran dari Luming, tumpukan besar batu permata mentah muncul dan meledak satu demi satu,
berubah menjadi ki asli yang sangat padat yang melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, terus-menerus disempurnakan menjadi gumpalan kekuatan suci. Ada semakin banyak energi suci di tubuh Lu Ming. Tidak lama kemudian, energi mental asli dan inti esensial telah sepenuhnya diubah menjadi energi Sein. Namun, penyerapan ki asli tidak berhenti. Masih ada lebih banyak ki asli yang diserap dan diubah menjadi energi Sein. Lu Ming memiliki dua hati orang suci. Kekuatan biksu yang dihasilkan oleh dua hati biksu terlalu kuat. Pada saat yang sama, diperlukan lebih banyak batu permata mentah. Lu Ming telah melahap batu permata mentah yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada beberapa miliar keping batu permata mentah bermutu menengah. Pada saat ini, energi suci di tubuh Lu Ming akhirnya mencapai titik jenuhnya. Negara bijak. Lu Ming akhirnya memasuki kondisi bijak dan menjadi seorang sage. Meskipun dia baru berada pada tahap awal alam pencerahan bijak, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Apakah ini energi Sein? Itu sangat kuat. Lu Ming dengan hati-hati merasakan kekuatan suci yang melompat-lompat di tubuhnya. Dia merasa itu dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi Sein jauh lebih kuat daripada Zhen Yuan. Dengan jumlah energi yang sama, energi Sein setidaknya 10 kali lebih kuat dari Zhen Yuan. Ini adalah perubahan kualitatif. Tidak heran alam Sein begitu kuat. Hampir mustahil untuk melintasi dunia dan membunuh orang suci tanpa menjadi orang suci. Kecuali seseorang seperti Lu Ming, yang memiliki hukum dan tubuh roh yang sangat kuat, seseorang tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, begitu kekuatan suci digunakan, itu akan semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan esensi sejati tidak dapat menahannya sama sekali. Juga, kekuatan jiwaku, sudah mencapai level berapa? Lu Ming dengan hati-hati merasakan jiwa di lautan kesadarannya. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat puluhan kali lipat. Dia mempunyai perasaan bahwa jika dia menggunakan teknik pedang surgawi sekarang, dia dapat dengan mudah menghancurkan jiwa seorang suci yang sempurna atau bahkan seorang suci yang cemerlang. Kali ini, kekuatan tempur Lu Ming telah mengalami perubahan besar dan dia telah mencapai terobosan kualitatif. Jika Lu Ming berhasil menerobos secara normal, dia tidak akan mengalami kemajuan sebesar itu. Alasan utamanya adalah perpaduan tubuh utama dan tubuh kedua tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya tetapi juga menumbuhkan dua hati orang suci. Oleh karena itu, Lu Ming tidak dapat memperkirakannya. Mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Sekarang setelah aku menerobos ke alam suci, aku seharusnya bisa memasuki istana kekacauan yang utama. Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Dulu ketika dia mendapatkan kitab suci kekacauan dari aula kekacauan yang pertama, Ertuan memberitahunya bahwa jika dia menginginkan bantuan mereka, dia setidaknya harus menerobos alam suci dan menjadi orang suci. Sekarang, Lu Ming telah menerobos ke alam suci. Meskipun Ertuan dan Gold adalah boneka, kekuatan mereka benar-benar tak terduga dan sulit diukur. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari Ertuan dan lainnya, tidak akan sulit untuk menyelesaikan pengepungan lembah Dewa Naga. Sambil berpikir, token kekacauan muncul di tangannya. Kemudian, dia menuangkan kekuatan Sein-nya ke dalamnya. Bas! Token kekacauan berdengung dan memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, seberkas cahaya terbentuk dan menyelimuti Lu Ming. Dia merasa dibawa oleh kekuatan yang tak tertahankan. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan, menuju ke arah tertentu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ruang itu bergetar. Lu Ming menyadari bahwa dia telah tiba di aula besar. Aula kekacauan primal. Dia akhirnya kembali ke tempat ini. Ruang di depannya beriak, dan beberapa sosok muncul. Mereka adalah Bumi Satu dan Emas. Tuan Muda, Earth One, Gold One, dan sisanya memberi hormat pada Lu Ming ketika mereka melihatnya. Senior, sudah lama tidak bertemu. Lu Ming membalas salamnya. Tuan Muda akhirnya berhasil menembus alam bijak. Tatapan bumi bagaikan kilat saat dia memandang Lu Ming, seolah dia bisa melihat ke dalam dirinya. Bab 1712 Tubuh yang Kacau Balau. Lu Ming diam-diam terkejut. Saat itu, ketika dia masih menjadi Dewa Roh, dia hanya merasa bahwa Tuyi dan yang lainnya tidak dapat diduga dan sulit untuk dipahami. Sekarang setelah dia melihatnya, dia masih merasakan hal yang sama. Namun, Lu Ming bahkan lebih senang. Semakin kuat Ertuan dan yang lainnya, semakin banyak bantuan yang mereka berikan padanya.
Senior, sekarang Luming telah menerobos ke alam bijak, bisakah kalian semua keluar dan membantunya? Kata Luming. Earth One, Gold One, dan yang lainnya saling memandang. Earth One kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, dulu hal itu mungkin terjadi, tapi sayangnya tidak sekarang. Tidak, kenapa tidak? Ekspresi Luming berubah. Karena kamu bukan satu-satunya penguasa muda kekacauan sekarang. Bumi Satu menghela nafas. Bukan hanya aku. Apa maksudmu? Luming bingung. Mungkinkah setelah Luming, ada orang lain yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian? Namun, kitab suci kekacauan telah diteruskan ke Luming. Bahkan jika seseorang datang kemudian, mereka seharusnya tidak bisa mendapatkan kitab suci yang kacau, bukan? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda dari Chaos Hall yang paling awal? Tuan Muda, orang lain datang setelah Anda, tetapi dia tidak datang karena dia mengembangkan 5 keinginan atau domain yang berbeda. Itu karena tubuhnya. Tubuhnya adalah tubuh yang kacau. Yang Emas menjelaskan, tubuh kacau. Luming terkejut. Tubuh yang kacau itu hanyalah sebuah konstitusi legenda. Mungkinkah memang ada konstitusi seperti itu di dunia? Sungguh sulit dipercaya. Tubuh yang kacau adalah sesuatu yang hanya muncul sekali dalam bertahun-tahun. Sebenarnya, Chaos Tirk memiliki tubuh yang chaos, jadi tubuh chaos adalah yang paling cocok untuk mewarisi warisan Tirk. Namun, Tuan Muda telah mendapatkan kitab suci kekacauan. Ketika tubuh kacau itu tiba, dia tidak mendapatkan kitab suci kekacauan. Namun, pihak lain memiliki tubuh yang kacau. Sulit untuk menemukannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia terlalu cocok dengan Yang Mulia Penguasa saat itu. Karena dia ada di sini, kami semua berdiskusi dan memutuskan untuk membiarkan dia menjadi salah satu Tuan Muda di Aula Kekacauan awal. Jadi, di masa depan, hanya satu dari kalian yang bisa benar-benar mengendalikan Chaos Hall yang asli. Bumi Satu menjelaskan. Jadi maksudmu aku harus bersaing dengan tubuh kacau di masa depan, dan hanya orang yang menang yang bisa mengendalikan istana kekacauan awal. Kata Luming. Itu benar. Hanya pemenang yang benar-benar dapat mengendalikan Chaos Hall yang utama. Oleh karena itu, sebelum pemenang ditentukan, kami tidak akan pergi bersama kalian, kami juga tidak akan membantu kalian berdua. Kata Bumi Satu. Luming merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Dia tahu betul bahwa tubuh yang kacau itu sama dengan tubuh Tirk yang kacau. Itu adalah badan yang paling cocok untuk mewarisi Tirk yang kacau dan mengendalikan istana yang kacau. Jika Luming tidak datang lebih dulu dan memperoleh kitab suci kekacauan, Tuyi dan yang lainnya pasti akan memilih tubuh kekacauan. Tuan Muda, bawahan ini ingin mengingatkan Anda bahwa tingkat kultivasi tubuh kacau saat ini jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda. Kecakapan bertarungnya bahkan lebih hebat, dan dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Dia tidak memiliki kitab suci kekacauan, tetapi karena dia memiliki tubuh kekacauan, dia juga mengembangkan hukum kekacauan. Tujuannya adalah untuk mengambil kitab suci kekacauan Anda, Tuan Muda. Kamu harus sangat berhati-hati saat bertemu dengannya di luar. Bumi Satu mengingatkan, Tuyi, jangan melewati batas. Prinsip kami adalah tidak membantu kedua pihak. Yang Emas mengingatkannya, saya hanya memberi Anda pengingat biasa. Aku tidak bermaksud membantumu. Baiklah, Tuan Muda, saya akan mengirim Anda kembali sekarang. Saya berharap lain kali saya datang, yang tetap menjadi Tuan Muda. Earth One tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerang Luming dan dia menghilang dari aula kekacauan. Tuyi, kamu tampaknya lebih optimis tentang Luming. Seluruh tubuh emas berwarna emas, seperti patung emas. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Tidak, aku tidak melakukannya. Earth One menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya Luming datang dan mewarisi warisan penguasa yang terhormat. Namun, kami tidak menyangka akan muncul benda kacau lainnya. Kami tidak menyangka bahwa setelah Yang Mulia Penguasa, badan kacau lainnya akan muncul di dunia. Tubuh yang menentang surga harus muncul saat ini. Tampaknya era yang hebat akan datang. Saya khawatir dunia Tian Yuan akan menyambut zaman kemasan. Itu benar. Mari lihat apa yang terjadi. Jika Luming benar-benar menghadapi tubuh kekacauan, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Namun beruntung sekali anak ini. Bahkan Anda dan saya tidak bisa melihat nasibnya.
Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat saja. Setelah si emas berbicara, aula menjadi sunyi. Lu Ming merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia kembali ke diagram gunung dan sungai. Tubuh yang kacau. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi semangat juang. Perjalanan ini memang di luar dugaan Lu Ming. Dia berpikir bahwa dia bisa meminta bantuan Earth One dan yang lainnya, tapi sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan baik. Lu Ming bergumam. Kemudian, dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan keluar dari lembah naga awan. Ketika Lu Ming tiba di pintu masuk lembah naga awan, dia menemukan banyak orang berkumpul di sana. Lu Ming telah keluar. Seseorang berteriak dan mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Dia akhirnya tidak bisa menahannya dan keluar. Dia memonopoli harta karun dan menyembunyikan dirinya, meninggalkan bahaya bagi kita. Dia ingin kita berjuang untuknya. Kenapa harus begitu? Dia egois dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain di lembah Dewa Naga. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Suruh dia menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang untuk menyelesaikan krisis lembah Dewa Naga. Di tengah kerumunan, ada orang yang terus-menerus berteriak sehingga membuat penonton berang. Menabur perselisihan lagi. Mata yang Tianzong bersinar seperti kilat. Bas. Pada saat ini, sosok Lu Ming tiba-tiba melesat keluar. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher seorang pemuda berjubah perak, mengangkatnya. Ini lembah naga perakmu lagi. Anda menabur pertikaian. Kamu harus dibunuh. Suara Lu Ming dingin. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu tidak membiarkan kami membicarakan perbuatanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh semua orang di lembah naga surgawi. Teriak murid lembah naga perak. Itu benar. Lu Ming, lepaskan dia. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena kultivasi Anda. Para murid lembah Dewa Naga lainnya berteriak. Kamu pria egois. Aku akan menangkapmu sekarang dan menyerahkanmu ke sekte lain. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Lu Ming dan mencakar bahu Lu Ming. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kultivasi yang sangat mendalam. Dengan satu cakar, kekuatan Sein-nya sangat besar, dan kekuatan Sein-nya meledak. Dia sebenarnya adalah tokoh dikdaya di puncak tahap Sein yang cerah. Jelas sekali bahwa seorang tetua lembah naga perak telah memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Lu Ming saat kerumunan masih marah. Kemudian, dia meminta semua orang untuk menyerahkan Lu Ming. Cakarnya sangat cepat dan sangat cepat saat dia mendekati Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Dia tidak percaya Lu Ming bisa menghindarinya. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia telah membunuh putra surgawi di pelelangan harta karun tetap, dia masih sangat kuat. Namun, putra surgawi hanyalah orang suci yang cerdas dan sempurna, sementara dia berada di puncak orang suci yang cerdas. Itu adalah serangan mendadak, dan Lu Ming pasti tidak akan bisa menghindarinya. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut karena Lu Ming tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan tatapan seperti pedang. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang merobek jiwanya di lautan kesadarannya. Bang! Kemudian, tangan besar Lu Ming meraih tenggorokannya dan menekannya ke tanah.